Shalom keluarga damai. Kita berjumpa lagi dalam edisi Samas 24 Mei 2025 hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan damai dan sejahtera adanya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan boleh menuntun kami semua, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita hari ini didasarkan pada Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Sobat Samas yang terkasih, mungkin banyak di antara kita yang sudah menghafal ayat ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, tersilat 4 hal terbesar yang sangat menginspirasi kita tentang kasih Allah atau kasih agape. Apa saja itu? Hal terbesar pertama adalah kasih. Siapakah yang mampu mengasihi isi dunia ini kecuali Allah kita? Kita mungkin mengasihi dengan tulus hanya sekitar dan seluas lingkungan keluarga kita, sahabat kita, orang terdekat kita, atau rekan-rekan kerja kita. Kita mengasihi orang lain yang bukan keluarga kita pun kadarnya akan berbeda, bergantung pada siapa dan mengapa kita mengasihinya. Tetapi Allah dapat mengasihi seluruh isi dunia ini dengan kadar kasih yang sama besarnya. Itulah hal terbesar yang pertama. Hal terbesar kedua adalah karunia atau anugerah. Siapakah manusia di dunia ini yang mampu mengorbankan anaknya satu-satunya untuk orang yang tidak pantas dan tidak layak seperti kita? Hanya ada satu yang mampu melakukannya, yaitu Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya. Ia mengaruniakan anaknya dengan cuma-cuma tanpa keuntungan apapun yang diperoleh, kecuali hinaan dan ejekan yang keji. Hal terbesar ketiga adalah iman. Dibutuhkan iman yang besar untuk percaya kepada Kristus, bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan kok mati? Manusia kok dituhankan? Kok disembah? Demikian cibiran dunia ini pada kita orang percaya. Itulah mungkin yang mendorong Rasul Paulus menulis demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 8 ayat 18. Kita dianggap bodoh oleh dunia karena percaya kepada Yesus yang disalibkan. Karena itu bersyukurlah kita yang dianugerahi iman yang besar untuk percaya kepada Kristus. Sekali lagi, iman kita adalah anugerah semata. Hal terbesar keempat dan yang terakhir adalah tujuan. Apakah yang paling dirindukan oleh manusia selain
keselamatan. Apakah yang paling ditakutkan oleh manusia di dunia ini selain kematian? Tetapi karena kasih Allah, salib telah mengalahkan maut dan menganugerahkan keselamatan kepada kita yang percaya. Bukankah itu tujuan Allah yang besar dan mulia yang didambakan oleh manusia yang hidup? Bersyukurlah kita yang telah Mari kita menggapai berdoa. tujuan itu. Terima yaitu kasih Tuhan keselamatan. atas berkat-Mu, Itulah tuntunanmu tujuan sepanjang terbesar perenungan Yesus kami pada hari ini. datang ke dalam dunia ini. Biarlah firman yang kami boleh Sobat Samas yang dengarkan, terkasih, kami boleh baca berdasarkan dan 4 renungkan, hal terbesar dapat tentang menginspirasi kasih Allah kami di atas, untuk mengasihi maka kita dapat siapapun menyimpulkan itu bahwa seperti kasih Allah Tuhan atau mengasihi kasih kami. agape itu adalah Tuntun kami kasih Tuhan, yang tidak di terbatas. dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kasih kami agape berdoa tidak dan terbatas bersyukur. hanya pada Amin. orang-orang tertentu. Ia mengasihi seisi dunia ini yang telah memusuhinya dengan dosa-dosanya. Kasih agape tidak terbatas oleh waktu, tetapi bersifat kekal adanya, tidak pernah berubah sampai kapanpun. Kasih agape tidak terbatas oleh ruang. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel, bangsa pilihannya, tetapi seluruh dunia dikasihinya. Kasih agape tidak terbatas oleh kondisi tertentu, tetapi kasih yang tulus tidak memandang bagaimanapun kondisi kita. Unconditional love. Sobat Samas yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu mengasihi seperti Allah mengasihi kita? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34 demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apa yang baru dari perintah ini? Yang baru adalah standarnya. Dalam perjanjian lama standarnya adalah diri sendiri. Kasihilah Tuhan dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi standar kasih dalam perintah baru ini adalah seperti Yesus mengasihi. Di sini tersirat bahwa kita pun dapat mengasihi seperti Yesus mengasihi. Artinya, kasih agape bisa dipraktikkan oleh orang percaya walaupun itu sulit. Kasih agape dapat kita praktikkan di antara kita, keluarga damai. Mari kita memohon tuntunan Allah Roh Kudus agar kita dapat mempraktikkan kasih agape. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu sepanjang kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuntun terus kami di dalam kami mempraktikkan kasih seperti Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.